tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Harus diakui, sejak pertandingan melawan Argentina, Indonesia benar-benar banyak mendapat sorotan. Lalu program naturalisasi yang masih terus dilakukan PSSI plus penunjukan jajaran pelatih baru pastilah membuat Indonesia kian diperhatikan. Nah, yang bikin proyek ini kian meyakinkan adalah dengan mulainya PSSI melakukan naturalisasi ke pemain-pemain yang berusia muda. Dan sejauh ini, udah ada beberapa nama pemain yang di bawah 25 tahun yang resmi menjadi WNI. Yang mana udah pasti ke depannya sebagaimana yang pernah disampaikan Pak Hamdan Hamedan. Kalau Indonesia pelan-pelan akan mulai mencari lebih banyak pemain diaspora muda di luar Belanda, mengingat kurang lebih 10 tahun lagi generasi ketiga ini akan habis. Sebuah rencana yang kemudian dianggap AFC akan merubah tatanan sepak bola Asia setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Untuk itulah, aliansi Timteng diketahui juga udah mulai ancang-ancang dengan kekuatan uangnya agar eksistensi mereka nggak tersalip tim Asia Tenggara seperti Indonesia. Menuju mimpi tak terhingga, damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkitkan. Sekarang ini PSSI di bawah Erick Thohir benar-benar sedang memasuki era perubahan. Sebab Pak Erick paham untuk menciptakan timnas yang bagus, selain naturalisasi, perbaikan untuk sistem internal seperti pembinaan, liga, wasit, dan lain-lain juga terus dilakukan. Itulah kenapa PSSI berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju, biar segala apa yang direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena ya emang gak gampang gitu loh ngelola sepak bola Indonesia, terutama di tingkat daerah-daerah yang taulah susahnya gimana. Nah, di luar itu semua, udah pasti naturalisasi adalah yang dianggap jalur akselerasi tercepat untuk mencapai top level. Dan PSSI paham, program ini nggak bisa dijalankan asal-asalan seperti yang udah-udah. Maka dari itu diberlakukan standar bagi seorang pemain agar bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Dan terciptalah generasi yang sekarang isinya pemain-pemain yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak. Lebih lanjut, untuk mencapai misi menciptakan generasi emas, pasti butuh yang namanya kesinambungan antara mereka yang bermain di kompetisi lokal dan luar negeri, di mana secara kualitas nggak boleh terlalu jomplang, macam Jepang gitulah. Namun untuk naturalisasi, tampaknya poin ini beneran bakal digas sampai benar-benar mentok. Kita tentu tahu, sekarang PSSI mulai banyak mengamati pemain diaspora yang berusia muda yang tersebar di berbagai negara, di mana mereka yang dari generasi pertama serta punya paspor ganda dianggap akan jauh lebih mudah diproses. Beda dengan pemain-pemain yang sekarang ini, yang mana mereka harus melewati sidang dan lain sebagainya. Nah, jika itu berhasil dilakukan, pastilah PSSI akan punya stok pemain yang berlimpah, yang mana itu secara otomatis akan membuat timnas Indonesia bisa bersaing di top level, sesuatu yang kemudian mendapatkan sorotan dari AFC, di mana AFC bahkan memprediksi dalam setidaknya 5 tahun ke depan, tatanan sepak bola Asia akan berubah dengan Indonesia menjelma jadi ancaman serius. Hal yang sepertinya juga ditanggapi serius oleh aliansi Timteng. Ya, para Timteng mania diketahui akan melakukan apapun yang mereka punya agar eksistensi mereka gak kalah dari tim Asia Tenggara seperti Indonesia. The power of money jelas akan terlibat dalam hal ini. Kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda. Di sisi lain,
Apa yang menjadi konsen PSSI mendapat pujian dari legenda Inggris, Michael Owen, yang mana Owen merasa sepakat dengan AFC kalau apa yang dilakukan Indonesia benar-benar bisa untuk mengubah tatanan sepak bola di kawasan Asia, terutama soal pengembangan pemain muda, baik yang dari kompetisi dalam negeri ataupun mereka yang keturunan. Baginya, pemain muda adalah pondasi yang paling penting untuk membangun sebuah tim, dan ia menegaskan jika negara-negara di Asia lainnya harus bisa meniru apa yang dilakukan Indonesia untuk lebih banyak memberi pemain muda kesempatan terutama di turnamen besar. Jika itu dilakukan, maka ia yakin kalau sepak bola Asia akan bisa bersaing dengan Eropa di kemudian hari. Saya rasa saat ini merupakan masa yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Satu-satunya cara untuk membentuk timnas yang baik adalah dengan banyak memberi kesempatan pada pemain berusia muda, karena dia akan berkembang secara natural. Inilah cara untuk mengembangkannya, karena sudah ada strukturnya. Dengan begitu akan lebih mudah untuk memproduksi pemain. Bukan soal umur saja, tapi juga harus dilihat potensinya. Itu akan bagus, tapi juga tidak boleh asal pilih, dan Anda harus yakin dengan segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dengan begitu, Anda bisa membentuk tim nasional yang baik, dan saya yakin Indonesia sudah menjadi contoh yang baik bagi negara Asia lainnya. Ucap Owen dilansir dari e-paper. Yap, sejalan dengan Owen, Tim Cahill yang saat ini menjabat sebagai Chief Sports Officer di Aspire Academy Qatar menyoroti perkembangan Indonesia yang sudah jauh berubah, dan bisa saja Indonesia akan mengungguli negaranya sendiri dalam waktu dekat. Karena semua juga tahu kalau Australia sedang mengalami masa transisi yang mana itu disinyalir yang bikin performa tim Kangguru inkonsisten di round 3 ini. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu. Ini gila. Tapi ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya dalam 5 tahun, ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda. Ucap pria 44 tahun tersebut dilansir dari Reuters. besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa. Mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, terlepas dari apapun, intinya sekarang ini fokus dengan apa yang pasti-pasti dulu. Dan itu sudah pasti soal sisa laga di round 3. Mudah-mudahan aja setelah Ole Romeni, bisalah Jero paling enggak diusahakan. Kalau perihal Mauro dan Emil, ya udah itu bonus. Pokoknya, pas bulan Maret nanti, Mimin berharap semua bisa clear sehingga pas hari H siap tempur, kan gitu. Perihal rencana jangka panjang, mudah-mudahan semuanya lancar. Tapi ya itu tadi, tergantung bagaimana perjalanan ke depannya. Karena tahu sendiri kan gimana ribetnya orang-orang di atas sana, so tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.